merenungkan kehidupan saya selanjutnya. Karena kehidupan saya adalah seorang pemulung. Jadi hanya satu pegangan saya, harapan saya. Saya hanya satu harapan saya mengharapkan pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah berdusta, berbohong. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut Umar. Aku akan menyertai engkau. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman, bukan akhir hayat saya, sampai akhir zaman. Yang benar Pak Umar, itu semua jawabannya ada di Alkitab. Bagaimana pertama kali Bapak mengenal Tuhan Yesus, Pak? Saya sendiri juga heran, bingung, mengapa saya bisa menjadi manusia, istilahnya manusia penjilat, tidak komitmen. Tadinya saya yakin kalau inna dina indahil Islam itu benar-benar nyata. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menjawab dengan jawaban di Yohanes 14 ayat 6, yang mana kira-kira semuanya saudara-saudara kita bisa membaca di Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 itu. Itulah dina sirotol mustaqim. Ya karena budu, ya karena stain. Dina sirotol mustaqim. Itu kerap kali ditanyakan dan sudah kerap kali dijawab sama Tuhan Yesus. Dan saya pada mulanya adalah nggak yakin, nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi karena itu kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, terbukti, sekarang inilah saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Perlu saya buktikan, saya nyatakan, saya anukan, karena ini benar-benar pengalaman hidup saya, tidak rekayasa, tidak saya buat-buat. Saya hingga bisa merubah puji-pujian saya dulu puji-pujian saya adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Nah sekarang sama Tuhan Yesus heran saya, lidah saya kok bisa memuji Tuhan Yesus dengan bahasa yang asing lagi. Saya kalau ditanya juga nggak ngerti apa artinya. Into my heart, into my heart, come in to my heart, Lord Jesus. Mar, artinya apa? Nggak tahu saya. Itu semua yang nyetak, yang membuat itu Tuhan Yesus sendiri. Saya kalau ditanya artinya juga nggak tahu, tapi saya bisa buktinya. Come in today, come in to stay,
Come into my heart, Lord Jesus. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Marhaban ya Allah ya Jesus. Subhanallah walhamdulillah, la haula wala quwata. Amin. Artinya juga sama semua, tapi saya nggak tahu, saya kurang bisa. Nah, inilah kebesaran Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila sudah dibukakan pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Dan sudah ditutup sama Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa membukanya. Di situ. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, manusia setolol saya bisa. Saya bisa. Karena ini semua bukan karena Umar, semua karena Tuhanku yang maha mulia, maha dahsyat. Tuhan itu hanya satu kata, kun fayakun, jadi. Gak ada yang bisa menanding. Kalau pengalaman pribadi Pak Umar, ketemu Tuhan itu seperti apa? Jadi gini Pak, kok bisa berubah total gitu loh Bapak, kan? Nah, bagaimana pengalaman pribadi Bapak? Saya sendiri heran. Kalau malam saya merenung, renungan saya kalau pagi juga saya merenung. Tapi kok saya bisa berubah total jadi orang kafir? Menurut mereka saudara-saudara kita, inna dina indahil Islam itu gak bisa saja uraikan, tapi yang jelas menyinggung perasaan saudara-saudara kita yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, pasti hanya satulah Islam yang diridhoin oleh Allah. Menurut ya. Tapi nyatanya sekarang saya juga bingung. Kenapa saya bisa jadi orang kafir? Itulah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan Yesus itu sekarang ini masih hidup dan masih mendampingin saya di kiri kanan saya. Dijanji Tuhan Yesus, tenang Umar, maju terus, aku menyertai engkau. Tuhan Yesus, saya yakin janji Tuhan Yesus itu nggak pernah bohong. Tuhan Yesus berbicara, 2-3 orang bersekutu, aku pasti hadir. Sekarang Tuhan Yesus hadir, cuman kalian nggak bisa melihatnya, nggak tahu di samping saya, nggak tahu samping saya. Tuhan Yesus Pak ada. Dan saya berbicara ini tidak ngawur, tidak saya rekayasa. Tuhan Yesus selalu membisikin saya yakin. Ya, yang jelas untuk intinya, kuncinya untuk bisa masuk ke surga itu hanyalah ilmunya Tuhan Yesus. Apa itu? Keselamatan Tuhan Yesus itu keselamatan. Yang jelas Tuhan Yesuslah yang sudah menebus semua dosa-dosa di dunia ini. Itu bukan pembicaraan saya, pembicaraan Tuhan Yesus sendiri. Orang ngomong itu kan paling gampang, paling pinter lah orang ngomong. Sampai orang pinter ngomong, itu labelnya, jabatannya, panggilannya, apa? Haji Jarkoni. Apa Haji Jarkoni itu? Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Jadi orang itu paling pinter kalau menasehati. Orang itu paling mudah jadi guru. Tapi
untuk melakukannya. Ada ayat-ayatnya juga, bukan saya itu merekayasa. Ayatnya di mana? Di Yakobus. Apa bunyinya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati sia-sia. Paling gampang orang itu nasihatin orang, paling gampang. Teori paling mudah, prakteknya yang paling susah. Nah, saya juga bisa bicara kayak gitu. Makanya saya pun juga dinasihatin, jagalah lidahmu. Banyak manusia itu yang dosa karena lidah. Lidah itu kecil. Ada ayat mengatakan api itu kecil, tapi bisa membakar hutan yang begitu luas hanya dari api yang kecil. Itulah anunya lidah. Makanya Tuhan Yesus ngajari semua itu yang saya bicarakan tidak keluar daripada konteks Alkitabiah. Saya nggak mau. Saya juga ngomong ini saya pertanggungjawabkan sama Tuhan Yesus. Karena kalau saya salah ngomong, segala sesuatunya itu ada upahnya. Saya dosa. Saya pintar ngomong, pintar nasihatin, tapi saya tidak melakukan. Itu tadi, upah daripada dosa apa? Rumah mewah. Enggak, upah daripada dosa adalah maut. Itu sudah kata-kata Tuhan Yesus. Sudah nggak bisa ini lagi. Makanya hati-hati dengan jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Disinilah saya berbicara. Banyak mungkin amal zariah, zakat, sodako, infak itu harus diperbanyakin. Jadi usaha sendiri. Makanya ada ayat kalau dulu lakum dinukum waliyadin. Apa lakum dinukum waliyadin itu apa? Yaitu masing-masing nafsi-nafsi. Namun kalau sekarang itu sudah enak. Enaknya gimana? Udah ditanggung Tuhan Yesus. Nanti saya ada lagu yang enak. Iramanya pun juga enak. Saya ada rekamannya, cuman saya kurang bisa. Siapa yang tak pernah berbuat dosa, siapa yang tak pernah berbuat salah, mari datang kepada Yesus. Dia akan mengampunimu. Oh, Masya Allah. Itu semua itu Tuhan Yesus lah. Sudah ditanggung. Nggak usah kamu zakat, sodako, infak. Kamu pelit pun juga Tuhan Yesus sudah tahu. Tahu semua. Contohnya, wanita, aku nggak punya suami Tuhan. Oh iya, sekarang nggak punya suami. Tapi suamimu itu sudah 6. Tuhan Yesus tahu. Jangan ngebohong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha tahu. Dia minta orang Samaria mungkin. Yang dikatakan sekarang kau nggak punya suami, tapi suamimu sudah 6. Sampai nyembah ini. Benar-benar Tuhan tahu, dan Tuhan Yesus tahu. Jangan malah lagu yang nanti kalau tak bukakan lagunya enak sekali. Jangan takut mengaku salah. Jangan takut merasa dosa. Tuhan Yesus akan mengampuninya. Tuhan Yesus maha kasih. Kasih dengan apa? Dengan kasih yang setia. Ada. Yang benar Pak Umar. Ada rekaman saya di mobil. Tadi mau saya bawa. Nih lagunya indah sekali. Ya itu tadi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua,
jalanmu, rencanamu aku gak ngerti Tuhan. Maumu juga gak ngerti. Dulu aku gak ngerti Tuhan. Makanya mulutku itu gak bisa saya kendalikan. Najis, haram, ikut Tuhannya orang kafir. Dulu, maaf. Tapi ku mengerti sekarang, aku ngerti Tuhan sekarang. Maksudmu aku baru ngerti Tuhan. Indah sekali, loh, itulah. Jadi saya itu berbicara ini, bukan saya buat-buat, saya rekayasa, saya pemain drama, pemain watak, tidak. Saya berbicara ini benar-benar tulus. Saya takut akan Tuhanku. Karena apa? Banyak jawaban. Umurku sudah tua, sebentar lagi aku mati. Apa yang kuharapkan? Emang saya harapkan untuk bisa kaya? Enggak. Sebentar lagi aku mati. Dan aku sebentar lagi menghadap pengadilan Tuhan. Tuhan sendiri berbicara, jangan engkau menghakimi. Karena penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Jangan kau menghakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan. Ajaranmu hanya satu, kasih. Tuhan sampai ada kata-kata ini. Saya nggak ngarang. Sehati sepikir. Ada ayatnya. Kau harus sehati sepikir dengan saudara-saudaramu. Kau nggak akan bisa masuk surga sebelum utangmu itu kau bayar lunas. Di mana ayatnya? Matius 5 kalau nggak salah. Jadi suruh bayar semua utang. Lah kalau utang, duit dari mana? Orang saya ini pemulung ya Allah. Tapi bisa. Keajaiban Tuhan itu sampai di situ. Ditunjukkan keajaiban Tuhan. Nah, tahu-tahu nemu dompet isinya itu cek semua, cekcok, ya. Lunas semua. Itulah keajaiban Tuhan. Jangan engkau pelit. Tuhan ada yang menyebar hartanya, nggak gembel-gembel ya. Ada orangnya, ada. Ayatnya ada. Ayatnya di mana? Amsal 11:24. Makanya saya berbicara ini tidak lepas daripada istilahnya konteks Alkitabiah. Saya kalau berbicara itu enggak karangan, enggak mengarang, enggak mengada-ada, tapi fakta aku berbicara.